Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Surveillance Stroke akan menyampaikan tahapan-tahapan stroke. Selanjutnya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Adelia Sapitri, NIM 19109123200025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dengan NIM 190912210023. Saya Ainur Rahmah dengan NIM 19109122200018. Saya Amalia Widwa Semenggaran dengan NIM 19109122200019. Nama saya Amelia dengan NIM 19109122200034. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu definisi. Definisi pertama tentang apa itu stroke. Stroke merupakan kerusakan jaringan otak yang disebabkan karena berkurangnya atau terhentinya suplai darah secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan jaringan otak itu mati dan tidak dapat berfungsi lagi. Lalu apa itu surveillance? Surveillance merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap faktor risiko agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Nah, kalau misalkan surveillance stroke itu sendiri, berarti dia mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi tentang bagaimana sih epidemiologi stroke di suatu wilayah. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus jelas, tepat, dan berhubungan dengan penyakit stroke. Data dikumpulkan dari hasil survei seperti Riskesdas, SDKI, Pospintu PTM, dan survei rutin yang lain. Data dikumpulkan menggunakan sistem informasi yang sudah ada, seperti sistem informasi manajemen PTM untuk data Pospintu PTM. Adapun contoh kelompok risiko kematian pengidap stroke adalah perokok, obesitas, diabetes mellitus, lansia, dan penyakit jantung. Berdasarkan data WHO, penyakit stroke menempati peringkat kedua penyakit tidak menular penyebab kematian dan menempati peringkat ketiga penyebab kecacatan. Sedangkan berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke pada usia 15 tahun ke atas adalah 10,85%. Adapun penyebab stroke yaitu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu perdarahan intraserebral dan subarachnoid. Selain itu, penyebab stroke diantaranya pada kasus stroke remaja bisa disebabkan karena faktor genetika atau keturunan. Penyebab selanjutnya bisa karena adanya pembuluh darah yang rapuh, mudah pecah, dan adanya kelainan. Penyebab selanjutnya bisa disebabkan karena adanya gangguan pada sistem darah.
seperti hemofilia, talasemia, dan adanya faktor keturunan. Dan yang terakhir, bisa karena faktor gaya hidup, seperti malas berolahraga serta bergerak, dan banyak meminum alkohol. Analisis data dilakukan dengan bantuan software sistem informasi manajemen atau software seperti Microsoft Excel, API Info, API Data, SPSS, atau Stata. Data yang diolah adalah faktor risiko suatu penyakit dengan memperhitungkan jumlah sampel atau penduduk di suatu wilayah. Produk pengolahan dan analisis berupa prevalensi faktor risiko suatu penyakit yang bersumber dari Riskesdas dan SDKI. Contohnya yaitu antara lain prevalensi perilaku aktif, prevalensi kurang aktivitas fisik, proporsi obesitas, proporsi hipertensi, proporsi hiperglikemi, proporsi gangguan fungsi paru, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dilakukan penyajian dalam bentuk narasi, tabel, grafik, spot, map, area map, dan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif menurut variabel orang, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lainnya, tempat, wilayah, dan waktu antar waktu. Adapun contoh dari analisis data pada surveillance penyakit stroke yaitu misalnya penyakit stroke yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individu, umur, usia, berat badan, status gigi, dan faktor lainnya yaitu faktor pola hidup, merokok, minum alkohol, begadang, telat makan, dan lain-lain. Diseminasi hasil. Hasil-hasil analisis dan interpretasi dibuat dalam bentuk laporan dan atau presentasi. Terkait isinya, diseminasi tergantung kepada siapa diseminasi akan dilakukan. Laporan nanti dikirimkan oleh unit penanggung jawab kepada jenjang struktural yang lebih tinggi, dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten atau kota, dari dinas kesehatan kabupaten atau kota ke dinas kesehatan provinsi dan kementerian kesehatan. Umpan balik yang diberikan ke unit jenjang di bawahnya seperti ke dinkes kabupaten atau kota dan dinkes provinsi. Diseminasi informasi ditujukan kepada seluruh stakeholder yang terkait seperti jajaran kesehatan, LSM, profesi, perguruan tinggi, dan juga masyarakat pada umumnya. Untuk jajaran kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan Informasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengendalian PTM serta evaluasi program. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.